Semua polisi yang menjadi korban ini, polisi terbunuh di dalam masjid itu, pelakunya polisi juga, Pak. Negara yang penuh dengan pengkhianat itu tidak akan pernah berdiri menjadi negara yang utuh. Nabi mewariskan Islam ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jangankan sistem politik, khilafah ala Nabi dan sebagainya. Bukunya kurang tebel, ngopinya kurang kental, nongkrongnya kurang jauh, Pak. Dulu memang dibuat untuk kebutuhan politik dan diekspor ke Indonesia ini atas permintaan Amerika untuk menandingi pengaruh Uni Soviet dalam perang dingin. Terhadap orang Syiah itu gimana coba hari ini? Sementara Saudi sudah berdamai dengan Iran. Haram, nggak boleh. Toko-toko kue di Saudi semua menjual kue-kue Natal. Kalau sudah mendominasi satu negara, mereka juga akan jadi pemberontak, Pak. Sama, terus membenci orang lain. Ini bukan salah agamanya, Pak, ini salah tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, yang saya hormati, jadi semua saya rasakan lengkap. Saya bahkan pernah terpapar ajaran-ajaran yang suka mengkafirkan orang. Ketika saya membaca tulisan Sayyid Qutb, namanya terjemahan Al-Quran fi Dhilalil Quran, dan manifesto politiknya Ikhwanul Muslimin namanya Ma'alim fit Thoriq. Lalu semua orang itu saya kafirkan yang berbeda, termasuk yang mendukung Pancasila ini saya kafirkan. Karena menurut saya ini enggak Islam, ini buatan manusia ini. Wah, itu mempengaruhi saya kemudian, dan saya terbalik dengan teman-teman saya yang lain. Kalau teman saya itu belajar agama Islam, itu belajarnya ke Arab, saya belajar Islamnya ke Amerika. Nah, ini yang kemudian membuat orang itu kadang-kadang, oh, Islam ini cuma orang yang ngaku Islam ini sebenarnya agen CIA ini. Wah, jauh sekali. Kalau saya ini agen CIA, wah berarti saya sudah menggadaikan bangsa saya berarti. Jadi saya ini insya Allah lahir Nahdien ya mati Nahdien. Jadi nggak ada itu liberal. Kadang-kadang saya dituduh Syiah, kadang-kadang padahal secarik pun satu baris pun ajaran Syiah saya nggak paham, karena memang saya nggak mempelajari. Yang saya pelajari di Amerika adalah tentang sejarah dan filsafat Islam. Dari sini kemudian saya bisa memetakan berbagai gerakan-gerakan teror hari ini, radikal hari ini. Oleh karena itu saya kemudian pernah berkunjung ke Afrika berkali-kali. Saya pernah ke Somalia, saya pernah ke Mozambik, saya pernah ke Tanzania, saya pernah ke Sudan, saya pernah ke Kenya, saya pernah ke Republik Afrika Tengah, saya pernah ke Nigeria, saya pernah ke Monrovia, Liberia. Hanya untuk apa? Untuk mencari tahu teroris ini sumbernya dari mana. Saya juga pernah ke negara-negara Asia Selatan, ke Amerika Selatan, dan saya pernah tinggal di Amerika selama 4,5 tahun. Ketika kejadian 9/11 yang gedung yang ditabrak pesawat terus roboh itu, saya di Amerika. Saya persis di Amerika tahun 2001. Saya tinggal di Amerika itu 99 sampai 2005 awal. Saya merasakan gara-gara ulah segelintir teroris yang mengatasnamakan Islam, lalu orang Islam seluruh Amerika itu menjadi terduga teroris. Saya merasakan itu. Saya mendapat perlakuan yang kurang nyaman dari orang Amerika karena ulah segelintir orang. Ketika sholat Jumat itu, jamaah sholat Jumat itu safnya cuma ada 3. Ada 5 saf itu diisi oleh intel semua. Saya merasakan itu. Artinya sholat pun kita diawasi. Nah, dari situ kemudian saya mulai berpikir bahwa Islam tidak boleh kemudian terlalu gampang ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang seperti ini. Saya juga pernah ke India, saya pernah ke sebagian negara-negara konflik seperti Suriah, saya pernah ke Filipina, saya pernah juga ke daerah-daerah konflik, ke Khartoum, ke Addis Abeba, juga ke Somaliland, ke Mogadishu, saya juga pernah ke sana. Sampai hari ini saya masih dianggap sebagai konsultan, advisor itu penasehat dari pemerintahan Somalia untuk penyelesaian persoalan radikal dan teror di sana sampai hari ini.
Dan kasus di Somalia ini kemudian menjadi rujukan saya, Pak. Dulu Somalia ini isinya adalah kelompok-kelompok tasawuf, kelompok-kelompok torikoh, majelis-majelis zikir itu hidup di sana, namanya kelompok Azariyah. Lalu kemudian masuklah ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama lokal yang disekolahkan oleh Saudi, dibiayai Saudi, sekolah di Madinah, sekolah di Mekah, pulangnya membawa ajaran-ajaran yang bernama Wahabi Salafi. Lalu kemudian kelompok torikoh ini diusir semua, lari ke Kenya, lari ke pinggiran sungai Swahili, lari ke Tanzania, lari ke Mozambik, lari ke Somaliland, dan kemudian seluruh Somalia ini isinya pemeluk Wahabi Salafi semua. Persoalannya, mereka sampai hari ini masih berperang satu sama lain. Setengah wilayah Somalia dikuasai oleh kelompok pemberontak paling brutal di Afrika, namanya Al-Shabaab. Setengahnya lagi dikuasai oleh the government of Somalia, di mana saya bekerja untuk mereka. Tapi sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan, Pak. Tidak bisa. Nah, hari ini kalau saya dimintain pendapat, kemarin itu ada masjid diledakkan di sana. Masjidnya pemerintah diledakkan oleh pemberontak. Sama ini, Pak, ajarannya sama, cara sholatnya sama, keyakinannya sama. Mereka juga tidak menghendaki ada orang pemeluk agama lain di Somalia itu. Sama semua, Pak. Mereka mengharamkan maulid juga. Semua satu negara kompak. Mereka juga tidak mau tahlilan seperti orang-orang Nahdien. Sama semua. Tapi perangnya nggak berhenti. Kalau saya sampai hari ini dimintain nasihat, Pak Islah, gimana? Gimana untuk menyelesaikan ini semua? How to arrange peace and talk? Jadi bagaimana cara membicarakan tentang kedamaian? Bagaimana cara mengelola kedamaian di Somalia? Sampai hari ini saya tidak pernah lepas nasihat saya itu, satu, Anda harus membuat Pancasila. Mereka nggak sanggup, Pak, terlalu terlambat. Seharusnya Pancasila itu sudah dibuat dulu mereka, ketika mereka baru merdeka. Mereka harus membuat kesepakatan bersama yang bernama Pancasila itu di awal. Sekarang sudah terlambat. Dan ketika saya menyarankan untuk membuat sebuah organisasi besar yang bisa menjadi bejana untuk menjaga dari berbagai perbedaan itu, seperti konsepnya Nahdlatul Ulama di Indonesia, mereka juga terlambat. Alasan mereka, kalau kita harus membuat bejana semacam ini, maka mereka juga tidak akan bisa menyelesaikan itu karena mereka punya tujuan politik yang berbeda-beda. Persoalannya itu adalah di politik. Ajarannya sama, homogen, satu bahasa semua sama, tapi kemudian tujuan politiknya berbeda sehingga mereka berperang satu sama lain. Saya ketika ke Mogadishu itu, Pak, masuk ke masjid pun saya harus noleh-noleh. Saya kalau masuk ke masjidnya pemerintah, saya takut diserang dari belakang oleh kelompok pemberontak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemberontak, saya takut ketika sedang sholat saya ditembaki oleh pasukan pemerintah. Masjid loh ini. Dan masjidnya sama, Pak, nggak ada yang beda. Masjidnya sama, ubudiyahnya sama, cara sholatnya sama, orang sama. Tapi mereka juga masuk ke masjid noleh-noleh. Karena apa? Di sana masjid dijadikan sebagai pusat gerakan politik, Pak. Jadi ketika kelompok pemberontak itu kesal sama pemerintah, mereka ngamuknya ke masjid. Ketika orang pemerintah itu kesal kepada kelompok pemberontak, mereka ngamuknya ke masjid. Inilah kemudian yang pernah dilarang oleh berbagai pemimpin-pemimpin dalam Islam. Jangan pernah gunakan masjid untuk kegiatan-kegiatan politik. Pada zaman Bani Umayyah, 60 tahun masjid dijadikan sebagai epicentrum gerakan-gerakan politik. Masjid yang mendukung Muawiyah mencaci maki Sayyidina Ali. Masjid yang mendukung Sayyidina Ali mencaci maki Muawiyah. Demikian seterusnya selama 60 tahun. Hingga akhirnya ada seorang raja yang bernama Umar bin Abdul Aziz membuat keputusan bahwa semua khotib di seluruh negara ini tidak boleh mencaci maki urusan politik. Sehingga akhirnya setiap khotib itu selesai sholat Jumat, selesai khutbah itu membacakan surat An-Nahl ayat 90. Dan itu dilakukan oleh masjid-masjid NU sampai hari ini di Indonesia. Ada bacaan. Mungkin semuanya ingat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Nah, ini adalah ayat An-Nahl ayat 90 yang dibaca oleh khotib di akhir khutbah. Karena apa? Supaya mengakhiri gerakan-gerakan politik yang menunggangi masjid ketika itu. Nah, gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama inilah yang akan saya ceritakan hari ini, karena hasil temuan saya dari semua negara yang hari ini berkonflik dan termasuk negara-negara yang hari ini terlibat dalam berbagai kebencian dan caci maki satu sama lain ini diporak-porandakan oleh gerakan politik, termasuk gerakan-gerakan intoleran. Ini semua mempunyai kandungan-kandungan politik, Pak. Ada kelompok di Pakistan ini namanya kelompoknya Laskar At-Taibah. Dia menyusup menjadi anggota kepolisian dan tentara, lalu kemudian ngacak-ngacak berbagai intimasi sosial masyarakat dipecah belah semua. Lalu kemudian apa? Akhirnya rakyat di Afghanistan, di Pakistan hari ini, kemarin ada kejadian bom yang ada di kantor polisi itu diledakkan, Pak. Korbannya 100 orang. Semua polisi yang menjadi korban ini polisi terbunuh di dalam masjid itu, pelakunya polisi juga, Pak. Pelakunya ini adalah kelompok Laskar At-Taibah. Nah, kejadian-kejadian politik seperti ini sebenarnya bukan warisan yang baru, ini warisan lama, Pak. Setelah Rasulullah wafat, persoalan politik ini kemudian menjadi kecamuk di dalam politik di Madinah. Sa'ad bin Ubadah juga bertengkar dengan Sayyidina Umar karena hanya ingin berebut siapa penggantinya Nabi. Kata Sa'ad bin Ubadah, oh nggak bisa, yang jadi pemimpin setelah Nabi ini adalah saya orang pribumi. Lalu Sayyidina Umar berkata, nggak bisa, pemimpin itu harus dari suku Quraisy, seperti sukunya Kanjeng Nabi. Mereka berantem. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor sudah berhadapan menghunus pedang. Makanya kemudian ketika Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan dan sedang dirawat jenazahnya Nabi ini oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kemudian dipanggil oleh sahabat yang lain. Abu Bakar, kamu harus hadir. Itu Sayyidina Umar dan Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini mau berantem ini, gara-gara mereka berebut untuk menjadi penggantinya Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar dipanggil untuk mendamaikan ini. Lalu keputusan dari para sahabat semua bahwa kita harus ambil jalan tengah. Sayyidina Abu Bakar harus menjadi penggantinya Nabi. Karena hanya ada satu isyarat. Dulu ketika Rasulullah sakit, yang menggantikan Kanjeng Nabi untuk menjadi imam di Masjid Nabawi ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, hanya ini isyaratnya. Sementara Nabi sendiri tidak pernah menunjuk nanti pengganti saya si A, si B, nggak pernah, Pak. Mengapa begitu? Karena Islam memang tidak diwariskan oleh Kanjeng Nabi untuk alat-alat berpolitik. Nabi mewariskan Islam ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak dan menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hanya dua itu. Untuk urusan politik, Nabi tidak mewariskan apapun. Jangankan sistem politik khilafah ala Nabi dan sebagainya, wong penggantinya aja tidak ditunjuk oleh Nabi. Jadi tugas umat Islam hari ini adalah akhlak dan rahmat. Udah itu aja. Kalau soal politik-politik yang nunggangi agama ini, Pak, ini sebenarnya ambisi-ambisi manusia. Allah ini adalah maha pencipta dan maha penguasa. Allah sudah memiliki alam semesta. Agama ini bukan untuk sebagai alat memfasilitasi ambisi-ambisi manusia untuk menguasai bumi lalu kemudian mengatasnamakan langit. Tidak, Pak. Allah tidak peduli dengan politik. Allah sudah menguasai alam semesta. Dia maha pencipta. Kata siapa ini? Kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jangan percaya, kata Ibnu Khaldun, negara yang penuh dengan pengkhianat itu tidak akan pernah berdiri menjadi negara yang utuh. Lihatlah negara Maghrib itu. Ini di dalam kitabnya disebutkan begitu. Negara Maghrib itu isinya itu rakyatnya adalah orang-orang Khawarij semua. Isinya semua pemberontak, makanya mereka tidak pernah menemukan pemimpin. Ini kata Ibnu Khaldun di dalam kitabnya. Maghrib itu negara Maroko hari ini. Lihatlah negara Maroko itu, negara Maghrib itu tidak akan pernah selesai oleh pemberontakan-pemberontakan. Nah, Ibnu Khaldun ini hidup pada akhir abad ke-13 dan abad ke-14, awal abad 14. Dan memang Maroko waktu itu masih belum menjadi negara. Karena isinya itu pemberontak semua, yang disebut dengan suku barbar, suku Berber. Kata-kata barbar itu diambil dari suku Berber pada zaman itu, yang semuanya itu perampok dan pemberontak. Makanya kata-kata barbar itu diambil dari suku Berber ini. Nah, ini
adalah gambaran sedikit bahwa Kanjeng Nabi ini kemudian warisan-warisan politiknya itu bukan untuk diterapkan kepada manusia hari ini, tapi metodenya yang harus dicontoh. Satu, ketika Nabi menguasai Madinah pertama, dia mendamaikan suku-suku yang berbeda lebih dulu. Yang namanya suku Aus dan suku Khazraj ini bermusuhan ratusan tahun Pak, mulai dari sejak dari Yaman sampai kemudian pindah ke Yasrib itu masih bermusuhan. Ini yang didamaikan oleh Nabi pertama kali. Suku Aus dan suku Khazraj ini kemudian didamaikan, ditunjuk oleh Kanjeng Nabi, pemimpinnya namanya Sa'ad bin Ubadah. Nah, inilah nanti yang menjadi orang-orang pribumi di Madinah. Lalu kemudian yang kedua adalah yang didamaikan oleh Kanjeng Nabi, mendamaikan dua pemeluk agama yang dari dulu selalu berantem, yaitu orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Selalu ribut di Madinah karena apa? Berebut untuk menjadi pemungut pajak. Karena kalau di sana Pak, kalau ada kelompok yang menjadi pemungut pajak, itu kelompok itu akan menjadi kaya raya. Karena dulu sebelum Nabi menguasai Madinah, Yasrib ini dikuasai oleh kerajaan Persia. Nah, mereka ini berebut untuk menjadi pemungut pajak. Nah, ini didamaikan oleh Nabi. Mulai sekarang kalian tidak boleh berebut untuk menjadi pemungut pajak, karena semua hari ini akan diatur soal pajak secara seimbang dan semuanya disetorkan kepada Amirul Mukminin. Tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan pajak liar dan sebagainya, dan tidak ada fee, karena nanti orang Islam akan dikenakan zakat, orang yang bukan Islam akan dikenakan dengan jizyah. Ini semua untuk kemakmuran bersama. Ini Kanjeng Nabi. Dan akhirnya mereka damai. Kemudian perdamaian yang ketiga adalah orang-orang pribumi dan pendatang yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini bersatu di bawah perlindungan negara. Nah, dari semua persatuan dan kesatuan dari berbagai perbedaan ini, lalu Nabi membuat sebuah kesepakatan bersama yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Nah, konsep inilah yang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebut dengan konsep Al-Asobiyah, kesepakatan bersama. Mustahil sebuah negara ini akan berdiri utuh dalam satu kesatuan dari berbagai perbedaan kalau semuanya tidak menyatu dalam konsep kebersamaan. Dalam ilmu-ilmu akademik, Piagam Madinah ini kemudian dianggap sebagai pemikiran Nabi yang luar biasa untuk menyatukan berbagai perbedaan dalam satu konsep negara. Konsep Al-Asobiyah inilah kemudian yang ditiru oleh orang Barat bernama John Locke, John Maynard, Adam Smith untuk merumuskan demokrasi modern hari ini. Dan ini juga yang ditiru oleh para ulama ketika merumuskan konsep bernegara setelah Indonesia merdeka, yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Jadi Pancasila ini tidak ujuk-ujuk hanya karena pemikiran-pemikiran tanpa dasar. Ulama-ulama terutama dari kalangan Muhammadiyah dan kalangan Nahdlatul Ulama ketika itu sudah merumuskan berdasarkan pemikiran dan konsep politiknya Kanjeng Nabi dan pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Ini ada dasarnya Pak, nggak ngarang gitu aja. Makanya kalau kemudian ada orang yang mengharamkan Pancasila dan mengharamkan demokrasi, ini menurut saya mungkin bukunya kurang tebel, ngopinya kurang kental, nongkrongnya kurang jauh Pak. Jadi kemudian dianggap ini semua buatan manusia. Ini konsepnya Nabi. Yang namanya khilafah manhaj nubuwah itu adalah konsep asobiyah ini, konsep Piagam Madinah ini. Jadi kalau ada hari ini ada orang-orang yang menganggap bahwa negara ini harus menggunakan hukum syariah, kalau menggunakan hukum Pancasila karena ini buatan manusia, maka semua orang ini adalah togut yang halal darahnya. Ini ajaran-ajaran budaya-budaya impor di ideologi-ideologi transnasional yang sebenarnya ingin merusak kita. Dan ini semua sudah diakui. Bahkan Muhammad bin Salman, Raja Saudi itu mengakui Pak, bahwa Wahabi itu dulu memang dibuat untuk kebutuhan politik dan diekspor ke Indonesia ini atas permintaan Amerika untuk menandingi pengaruh Uni Soviet dalam Perang Dingin. Ini sudah diakui Pak, silahkan lihat wawancaranya, banyak kok kalau mau di Google. Bahkan wawancara secara live di Frontline di sebuah saluran TV namanya PBS, dia mengatakan bahwa hari ini Saudi ingin meninggalkan Wahabi. Dan saya baru pulang umroh Pak 10 hari yang lalu.
Saya nginep semalam di Jakarta, terus saya ke Madura, mengisi berbagai acara di Madura, dan kemudian pindah ke Malang ini dari Madura. Dan saya masih merasakan bahwa di Saudi hari ini perubahannya luar biasa, Pak. Betul-betul luar biasa. Saya ziarah ke Ma'la dan melakukan tahlil di Ma'la, nggak ada tuh polisi yang memarahi saya. Saya terakhir sebelum kemarin ini ke Saudi, itu saya merasakan perubahan yang luar biasa. Dulu saya nangis di depan makam Rasulullah, itu saya dimarahin sama polisi. Haram haji, musyrik haji. Ini kata polisi. Hari ini Pak, saya cuma nggak ngesot-ngesot aja di depan makam Rasulullah, nggak ada yang marahin. Saya nangis, nggak ada yang marahin. Saya tahlilan di Ma'la, nggak ada yang marahin. Saya ziarah kubur di Ma'la, nggak ada yang marahin. Saudi hari ini betul-betul ingin memisahkan diri dengan mitos-mitos Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan hari kemerdekaan Saudi yang disebut dengan Yaumit Taksis itu hari ini dirubah, Pak. Coba bayangin kalau di Indonesia 17 Agustusnya dirubah, coba. Artinya apa? Ada satu keinginan besar yang ingin merubah garis besar politiknya. Hari kemerdekaan Saudi itu dirubah, Pak, hari ini oleh Muhammad bin Salman. Dari yang tadinya bulan April dirubah menjadi 22 Februari. Yaumit Taksis itu saya kemarin ada di Saudi dan saya merasakan kebebasan-kebebasan itu. Dulu mereka kemerdekaan Saudi itu mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Mengacu kepada harinya itu, hari kemerdekaan Saudi. Tapi kemudian dirubah Yaumit Taksis ini menjadi mengacu kepada keinginan keluarga Ibnu Saud untuk merdeka dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani, yaitu tahun 1727. Ini kemudian yang dipakai sebagai hari kemerdekaan. Nah, ini kan suatu perubahan besar di Saudi. Dan kalau kita ke Saudi hari ini, belakangan ini, dan jangan ke Haromen misalnya, kita tidak melihat Haromen yang memang semuanya memakai kerudung. Kalau kita ke kota-kota di Saudi seperti di Taif, di Jeddah, atau di Dammam, atau di Al-Khobar, atau ke Riyadh sekalian, itu orang yang berkerudung itu sedikit, Pak. Karena apa? Hijab itu tidak wajib lagi di Saudi. Nah, ini satu perubahan besar. Karena apa? Raja Saudi menganggap bahwa kalau Saudi ini tetap memegang teguh ajaran-ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Kenapa? Karena orang Saudi dipaksa untuk kembali kepada 700-800 tahun yang lalu. Tidak berkembang, Pak. Dan dari Madinah ke Mekah saya kemarin naik kereta cepat. Hanya 2 jam, Pak, dari Madinah ke Mekah. Yang biasanya kalau naik bis itu 6 jam. Yang bikin kereta itu siapa? Yang investasi di situ? Cina, Pak. Jadi kalau ada orang di sini yang teriak anti asing itu, udahlah, kita mengaca ke Saudi aja. Dan semua ini kan memang soal politik. Dan hari ini Muhammad bin Salman, pangeran yang baru ini, berani melawan Amerika. Tadi malam ada persetujuan dengan Iran untuk saling membuka kedubes di negara masing-masing. Orang-orang yang hari ini, orang-orang Wahabi yang menganggap bahwa betul-betul kafir murakkab terhadap orang Syiah itu gimana coba? Hari ini, sementara Saudi sudah berdamai dengan Iran. Dan bahkan ketika orang-orang pemeluk Wahabi di sini mengharamkan, bahkan ucapan Natal pun diharamkan, pemerintah Saudi memperbolehkan perayaan Natal di Saudi terhadap orang Kristen. Dan bahkan ketika ada ustadz dari kelompok ini ditanyakan, Pak, saya penjual kue, ustadz, kalau saya menjual kue kepada orang yang ingin merayakan Natal, boleh nggak? Haram, nggak boleh. Ini kata ustadz Wahabi yang di sini. Tapi di Saudi justru ketika 25 Desember kemarin, perayaan Natal kemarin, toko-toko kue di Saudi semua menjual kue-kue Natal. Nah, ini kebingungan sendiri, Pak, orang-orang Wahabi di sini. Orang Wahabi di sini ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi, orang Saudi ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia. Kan kebalik-kebalik. Saya tidak pernah gelisah dengan keyakinan orang, Pak. Orang mau nungging, mau apa, silahkan aja. Mau memeluk Wahabi, mau memeluk ajaran-ajaran Syiah, silahkan aja, Pak. Sepanjang jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Ini masalahnya dua kelompok ini sama, Pak. Saling mengkafirkan ini. Orang Syiah juga begitu, karena jumlahnya kecil aja mereka nggak radikal. Kalau satu negara menjadi Syiah, mereka juga akan revolusi, Pak, seperti di Iran. Sama aja. Wahabi juga karena jumlahnya masih sedikit, jumlahnya masih sedikit.
belum begitu mayoritas. Kalau sudah mendominasi satu negara, mereka juga akan jadi pemberontak, Pak. Sama. Karena mereka sudah diajari untuk mengkafir-kafirkan orang lain juga. Syiah juga begitu kok. Nah, makanya kemudian bagaimana cara berislam kita? Ya, cara berislam kita itu kembalikan Islam seperti konsep kelahirannya, fitrahnya. Apa? Islam yang wasatiyah, middle path, kata anak sekolah, garis tengah. Kembalikan Islam sebagai bejana untuk menciptakan cinta, menyebarkan cinta, menghargai kemanusiaan, dan mewujudkan kedamaian. Allah menurunkan agama-agama ini nggak jauh dari sini, Pak. Ketika manusia itu sudah brutal, tidak menghargai manusia lain, sudah terlalu gampang membunuh orang lain, lalu turun nabi baru, turun agama baru, turun kitab suci baru. Karena apa? Allah menurunkan agama ini supaya menertibkan manusia, supaya manusia bisa menghargai manusia yang lain, supaya manusia selalu damai dengan manusia yang lain. Ini tujuan agama itu diturunkan. Kalau kemudian kita masuk ke sebuah agama, memeluk sebuah agama, lalu dengan agama itu kita merasa harus membenci orang lain, ini bukan salah agamanya, Pak. Ini salah tafsirnya. Tafsir yang menggiring orang untuk kemudian membenci satu sama lain. Agamanya tetap, Pak, menginginkan perdamaian dan menghargai kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sama, Pak, semua. Islam juga betul-betul diturunkan oleh Allah ini untuk menciptakan kedamaian. Nah, tafsir-tafsir yang bersifat politis ini kemudian yang memaksa kita untuk membenci orang lain. Ini bukan fungsi agama dan bukan tujuan agama, Pak. Bukan. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan saudara yang dari Tengger, bahwa kita tidak boleh pernah gelisah oleh keimanan dan perbedaan di antara kita semua. Kadang-kadang bahkan kita itu berbeda di antara kita sendiri nih. Kita sendiri itu berbeda, Pak. Waduh, saya mau ke Kepanjen apa mau ke Tumpang? Ini perbedaan di kita sendiri loh ini. Apalagi menyangkut orang lain, apalagi menyangkut kelompok lain, apalagi menyangkut suku lain, apalagi menyangkut orang yang beragama lain. Maka perbedaan-perbedaan ini kemudian tidak bisa dibuang dari diri manusia kita semua. Makanya Allah mengatakan, saya dengan sengaja membuat perbedaan-perbedaan ini. Kalian aku buat bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arofu, Pak, saling mengenal di antara semua perbedaan itu. Ini Allah ini yang bicara. Dan kita juga tidak boleh mencaci maki keimanan orang lain. Sesembahan orang lain jangan kamu caci maki, karena kalau tidak mereka juga akan mencaci Tuhanmu tanpa ilmu pengetahuan. Ini betul-betul tekstual dalam Al-Quran yang mau diartikan oleh mufassir siapapun artinya sama, Pak. Tapi hari ini orang begitu gampangnya mencaci maki keyakinan orang, sesembahan orang. Padahal di Al-Quran jelas sekali, semua mufassir sepakat tentang ini, bahwa kita tidak boleh mencaci maki keimanan-keimanan dan ajaran-ajaran orang lain. Nah, ini kan semua kemudian melenceng semua, ngakunya harus kembali ke Quran dan hadis. Tapi kemudian ayat ini semua dilangkahi, tidak dibaca dan tidak diamalkan. Nah, ini kemudian yang ingin saya katakan, bahwa kalau kita gelisah oleh perbedaan-perbedaan sampai mati pun, kata Buya Syafi'i Ma'arif, kamu akan hidup dengan kegelisahanmu. Ini Buya Syafi'i yang ngomong. Karena perbedaan di antara seluruh umat manusia di muka bumi ini tidak akan bisa disatukan, tidak akan bisa disamakan. Karena perbedaan ini sunatullah.